Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 SD yang berjudul sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib dan yang mustahil. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Arti jais menurut bahasa adalah yang boleh atau yang mungkin. Allah memiliki sifat jais. Artinya Allah Subhanahu wa taala boleh atau mungkin menciptakan sesuatu di alam ini sehendaknya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha berkehendak. Dalam ilmu tauhid, sifat jais disebut dengan istilah mungkin. Sesuatu yang mungkin pastilah ada yang menyebabkan iya dan atau tidak ada. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini selalu berubah dan ciptaannya tidak sia-sia. Coba kamu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ar-Ra'd ayat 3 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnaini bu'sil laili wan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah Tuhanmu yang membentangkan bumi dan menjadikan guru-guru dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi apapun yang Allah ciptakan pasti ada manfaat dan hikmahnya bagi kesempatan ini makhluk dan hidup itu sendiri. Hanya saja terkadang manusia sebagai dangkal pemikirannya sehingga mereka sering kali melampaui batas dan merusak alam sekitarnya. Dan yang kedua, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Sebagaimana manusia, kita harus menghilangkan sifat buruk kita. Kita harus memahami perbedaan sifat manusia agar tidak terjadi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang wajib dan mustahil yang harus ada 20. Begitu juga sifat mustahil ada 20. Sifat mustahil bagi Allah merupakan lawan dan sifat wajib bagi Allah. Memahami makna sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujud, artinya ada, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan atas muka bumi ini dan seisinya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala bukan karena ada yang mengadakannya, tetapi merupakan kehendak dirinya sendiri. Dia tidak diciptakan oleh siapapun. Dan yang kedua, kidam, artinya dahulu. Maksudnya adanya Allah, adanya yang paling awal sebelum adanya alam semesta ini. Adanya Allah perbedaan dengan adanya alam semesta beserta lainnya. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala itu kekal selama-lamanya, abadi dan tidak berakhir. Al-awwalu wal akhiru. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ciptaannya tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya.
Yang seterusnya qiyamuhu binafsi, artinya berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Dia tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan dari siapapun. Yang seterusnya wahdaniyat, artinya esa. Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, tiada zat yang lain menyamai Allah Subhanahu wa taala, baik sifat maupun perbuatannya. Yang seterusnya kudrat, artinya kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dia menguasai segalanya, termasuk diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghidupkan dan memusnahkan apa saja menurut kehendaknya dan apa saja yang mau dia kehendaki. Dan yang seterusnya iradat, artinya berkehendak. Dari Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sifat idrat Allah yang mengatakan adalah sesuatu, baik kejadian, waktu, tempat, dan sebagai sesuatu kehendaknya. Dan yang seterusnya ilmu, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk segala perbuatan kita yang bersembunyi maupun yang terang-terangan. Yang seterusnya hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak pernah tidur dan tidak dapat mati karena Allah hidup. Allah maha berkehendak dan berkuasa terhadap ciptaannya. Dan yang seterusnya samak, artinya mendengar. Allah itu maha mendengar segala suara, bukan terhadap suara yang pelan atau tersembunyi. Yang seterusnya basar, artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala itu melihat tanpa gerak dan tingkah laku makhluknya. Yang seterusnya kalam, artinya berkata, berfirman. Allah Subhanahu wa taala berkata tetapi tidak bersuara. Kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasulullah seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran adalah firman-Nya yang wajib kita imani. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan yang berkuasa. Dan yang seterusnya kaunuhu ta'ala muridun, yang artinya keadaannya yang berkehendak. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan yang mengetahui. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaannya yang hidup. Dan yang seterusnya kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaan yang mendengar. Dan yang seterusnya kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan yang melihat. Dan yang seterusnya kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan yang maha berbicara. Dan yang seterusnya sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami makna sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu telah mendengarkan cerita gurumu. Sekarang kamu telah belajar tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Sifat mustahil bagi Allah, kebaikan dari sifat-sifat wajib Allah. Coba kamu perhatikan penjelasan dari sifat-sifat. Yang pertama, Adam artinya tidak ada. Yang kedua, kudus artinya baru. Fana artinya lenyap. Mumahasatul hawadisi artinya sama dengan atau menyerupai makhluknya. Dan yang seterusnya ihtiyajul qawli, artinya membutuhkan kepada yang lain. Yang seterusnya ta'addud, artinya terbilang. Dan yang seterusnya azazun, artinya lemah. Dan yang seterusnya karohah, yang artinya terpaksa. Dan yang seterusnya jahlun, artinya bodoh. Yang seterusnya mautun, artinya mati. Yang seterusnya summun, artinya tuli. Dan yang seterusnya umyun, artinya buta. Yang seterusnya bukmun, yaitu bisu. Kaunuhu ta'ala azizan, artinya maha lemah. Kaunuhu ta'ala karihan, artinya maha terpaksa. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala jahilan, artinya maha bodoh. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala maitan, artinya mati. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala as-sama, artinya maha tuli. Kaunuhu ta'ala akma, yang maha buta. Kaunuhu ta'ala abakama, artinya maha bisu. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan dan saya jelaskan pada pelajaran
pendidikan agama Islam kelas 4 SD ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.